Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Anggriawana Melia, BP 18102426 dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian. Yang pertama yaitu penelitian ditinjau dari tujuan. Baik, yang pertama yaitu ragam penelitian. Ragam penelitian terbagi menjadi 4. 1. Penelitian ditinjau dari tujuan. 2. Penelitian ditinjau dari manfaat. Yang ketiga, penelitian ditinjau dari rentang waktu. Yang keempat, penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang penelitian ditinjau dari tujuan. Juga terbagi 3, yaitu 1. Penelitian eksplorasi, deskriptif, analitis atau eksplanasi. Dan saya juga akan menjelaskan yang kedua, penelitian ditinjau dari manfaat. Baik, saya juga akan menjelaskan tentang penelitian ditinjau dari manfaat. Yang pertama, penelitian dasar atau murni. Penelitian yang amat mendasar, mendukung atau mengaji teori yang menjelaskan bagaimana dunia sosial. Penelitian yang mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, penelitian terapan. Mencoba menyelesaikan permasalahan. Teori bukan titik utama dipelajari. Analisis dapat didasarkan pada hipotesis yang telah dirumuskan. Baik, saya juga akan menjelaskan tentang penelitian ditinjau dari rentang waktu. Penelitian terhadap sebagian dari gejala atau populasi pada suatu waktu tertentu. Biasanya mudah dan murah, tetapi tidak dapat meliputi perubahan sosial secara luas. Penelitian terhadap suatu gejala sosial dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan lebih dari sekali. Lebih rumit dan lebih mahal, tetapi efektif untuk melihat perubahan yang terjadi pada suatu periode waktu yang panjang, dan informasi akan lebih kaya. Jenis penelitian ini terbagi lagi atas panel studi, time series, cohort studi. Dan juga saya akan menjelaskan tentang penelitian ditinjau dari teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu experimental research. Subjek penelitian terbagi dalam 2 atau lebih kelompok. Kondisi termanipulasi bagi salah satu kelompok untuk dapat disimpulkan berbagai perbedaan reaksi terhadap berbagai perlakuan yang berbeda. Yang kedua, survei. Penelitian diajukan pertanyaan tertulis dalam bentuk kuesioner atau wawancara lisan yang hasilnya direkam. Data terkumpul dianalisis dalam bentuk presentasi, tabel, dan grafik. Diperoleh gambaran tentang pemikiran subjek penelitian terkait dengan topik yang diajukan. Bisa menggunakan sampel sehingga data dari sampel data digeneralisir untuk populasi. Yang ketiga, content analisis. Penelitian
mengumpulkan data dan informasi dari material bersifat simbolis. Penelitian sebelumnya, identifikasi untuk materi yang akan dianalisis. Lantas membuat sistem untuk merekam aspek-aspek penting di dalamnya. Tampilkan hasil temuan yang terukur dalam tabel atau grafik. Yang keempat yaitu existing statistik. Penelitian digunakan data statistik yang ada dan susun kembali data itu dalam bentuk yang baru yang lebih sesuai untuk penelitiannya sendiri. Yang kelima, field research. Penelitian tidak mulai dari perumusan masalah, tetapi dari memilih kelompok masyarakat yang akan diteliti. Peneliti amati langsung subjek penelitian di lingkungan selama jangka waktu tertentu. Penelitian membuat catatan berkala berdasarkan kegiatan atau kejadian sehari-hari sehingga memperoleh fokus penelitian. Yang keenam, historical comparative research. Penelitian mengumpulkan data yang jelaskan aspek-aspek kehidupan sosial dalam periode-periode yang berbeda atau bentuk kebudayaan yang berbeda. Biasanya penelitian digabungkan teknik pengamatan, wawancara, dan dokumen statistik. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang berdasarkan bidang yang akan diteliti. Penelitian sosial ialah penelitian secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan lainnya. Penelitian eksakta yaitu penelitian secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan lain-lainnya. Berdasarkan tempat penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan literatur, buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian. Penelitian laboratorium yaitu penelitian yang dilaksanakan di laboratorium dan bersifat eksperimen atau percobaan. Yang ketujuh, berdasarkan spesialis bidang. Penelitian bisnis ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang bisnis seperti akunting, keuangan, manajemen, pemasaran. Penelitian komunikasi ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang komunikasi seperti komunikasi massa, bisnis, kehumasan, periklanan. Penelitian hukum ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, internasional. Penelitian pertanian ialah penelitian dilaksanakan dalam bidang pertanian seperti agribisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, agronomi. Penelitian ekonomi ialah penelitian yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi seperti ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi pembangunan. Baiklah, mungkin sampai di sini penjelasan saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.